selamat pagi. Yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Octavia Pendelina Tampubolon, SPDK, peserta uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2024 di LPTK IAKN Ambon dengan nomor peserta 7355 76 81383 dan nomor induk mahasiswa 152024 0104 058. Berikut ini adalah video praktek mengajar saya di SMP Negeri 3 Babalan kelas 7 Pasede dengan elemen alam dan lingkungan, sub-elemen tanggung jawab manusia terhadap alam, materi tanggung jawab manusia dalam memelihara alam. Demikianlah perkenalan saya. Sekian dan terima kasih. Shalom. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabarnya? Luar biasa. Yes. Nah, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita, Ibu mau tanya dulu sama kamu, bagaimana perasaanmu hari ini? Siapa yang lagi sedih? Ada yang lagi sedih? Putus cinta? Gak ada. Siapa yang lagi bahagia atau senang saat ini? Natasha, cuma Natasha aja yang senang. Yang lainnya galau. Iya, ada yang galau. Semua galau. Terus, Wilsa bagaimana keadaanmu hari ini? Baik. Dia senang juga, tapi dia malu untuk menunjuk tangannya. Maria? Hah? Lagi sedih? Kenapa? Bilang pulpenmu ya? Atau diambil temanmu? Uang jajanmu? Diambil. Oh, kasihan sekali anak ibu diambil. Tapi kamu tidak boleh membenci temanmu. Tapi walaupun seperti itu, harus semangat, harus bahagia untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita mulai dengan bernyanyi dan juga berdoa. Oke, siapa lagi yang bisa memimpin lagu dan juga doa? Oke, silakan Putri untuk doa. Tahu lagunya kan? Burung pipit yang kecil. Tahu lagunya? Tahu. Kita nyanyi sama-sama ya. Dua ya. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan dan hidup dikasihi Tuhan. Bunga batu di padang diberi keindahan dan hidup dikasihi Tuhan. Oke, sekarang pimpin dengan doa. Semuanya berdoa ya. Amin. Terima kasih kepada Anak Ibu Putri. Silakan duduk. Oke. Nah, Ibu lihat dulu di sekitar. Ada nggak temanmu yang tidak datang? Ada. Anak Ibu lihat dari tadi cuma 6 anak Ibu. Sementara anak Ibu ada 7. Siapa yang tidak hadir nanti Ibu akan minta Ibu mau sapa dulu kamu ya. Maria. Hadir. Tasya. Hadir. Putri. Hadir. Samuel. Hadir. Wilson. Hadir. Christina. Hadir. Si Ella. Absen. Absen atau sakit atau izin? Sakit. Oke, berarti hanya dia anak itu yang tidak hadir.
Nanti kalau misalnya ibu bilang tangan ke atas, maka tangan harus ke atas. Kalau ibu bilang tangan ke samping, ke depan, ke bawah, ke belakang, maka kamu harus melakukan apa yang ibu ucapkan. Sebelum kita memulainya, lampu konsentrasi. Nah, ke atas, ke belakang, ke bawah, ke depan. Oke, semuanya ada yang konsentrasi atau tidak? Semuanya konsentrasi. Oke, sekarang silahkan duduk anak itu. Berarti tadi sudah seperti itu harus semangat mengikuti kegiatan pembelajaran kita saat ini. Nah, sebelum itu, ibu mau tanya dulu sama kamu. Wilson, perhatikan ibu. Jangan yang lain ditengok. Ibu diperhatikan ya. Cantik ibu kan, Nak? Cantik kan? Cantik kan? Jadi ibu aja yang ditengok. Gak usah yang lain ya. Ibu aja yang dilihat. Kan cantik ibu, gak usah lihatnya. Ya enggak? Nah, sekarang ibu mau tanya dulu sebelum kita melanjutkan kegiatan pembelajaran kita. Ibu mau tanya dulu sama anak-anak ibu. Apa saja kerusakan alam? Siapa yang bisa jawab? Oke, silakan Samuel. Kerusakannya adalah banjir dan tanah longsor, bangunan dan kebakaran, Bu. Nah, jawaban dari Samuel itu sangat tepat. Kemudian tadi ada ibu dengar kata banjir. Ya, jadi pertanyaan ibu, apa yang menyebabkan banjir? Siapa yang bisa jawab? Oke, silakan, Christina. Nah, jawaban dari temanku itu sangatlah tepat. Itu merupakan kerusakan yang menyebabkan banjir. Jawaban Christina itu juga hebat. Nah, yang jadi pertanyaan, upaya apa yang harus kamu lakukan untuk menjaga kelestarian alammu? Siapa yang bisa jawab? Oke, silakan Nabil. Nah, jawaban ketiga
video yang ibu tampilkan, ibu putar di depan. Kemudian kamu jawab LKPD yang ada ibu yang kamu peserta. LKPD-nya. Oke? Kerjakan LKPD-nya. Perhatikan video itu. Kerjakan. Kerjakan videonya. Perhatikan videonya, kerjakan kelompoknya. Oke? Kerjakan. Tengok itu video itu. Perhatikan videonya, diskusikan ya. Diskusikan ini apa pendapatmu? Ayo, diskusi ya, diskusi. Ayo, diskusikan. Ayo, diskusikan ya. Perhatikan videonya. Kamu jawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah ibu bagi sama kamu secara kelompok. Kelompok ini bagaimana presentasinya? Hasilnya tertulis. Kelompok ini bagaimana, Nak? Oh, bermain-main kalian. Oh, jadi ini ya, acting kalian ya, Nak ya. Oke, silakan diskusikan, Nak. Ayo diskusikan. Selama kamu diskusi, ibu akan nilai bagaimana kamu berdiskusi. Oke, sudah selesai diskusinya, Nak? Sudah. Kelompok siapa yang mau tampil duluan atau mempresentasikan? Kelompok 1 ya, kelompok Natasha. Oke, silakan kelompok Natasha untuk menyampaikan hasil diskusinya. Nah, sekarang anak-anak ibu kelompok yang lain, perhatikan temanmu ketika mereka mempresentasikan hasil dari diskusi mereka. Selama mereka mempresentasikan, anak-anak ibu yang lain perhatikan. Nanti kamu akan memberikan pendapat, argumen, atau masukan kepada kelompok 1. Oke, silakan kepada kelompok 1 untuk menyampaikan hasil diskusimu. Setelah kamu menonton video Selamat kamu akan melakukan. hasil daripada diskusi kami. Hal ini dikarenakan alam merupakan salah satu karunia Tuhan yang harus dijaga dan dilestarikan. Oleh karena itu, kita harus memperlakukan alam dengan baik dan menjaga kelestariannya agar dapat memberikan manfaat bagi kehidupan kita dan generasi selanjutnya. Sebagai remaja Kristen, kita juga harus memahami bahwa Mario, perhatikan temanmu, jangan bisik-bisik sama temanmu ya. Perhatikan. penuh tanggung jawab. Kita Jangan main-main di situ ya. mempertahankan alam dengan baik sehingga keindahan dan keberagaman alam tetap terjaga. Alasan manusia memelihara alam, menjaga kebersihan alam. Upaya melestarikan alam dapat mencegah dan melindungi alam dari kerusakan dan penyimpangan. 2. Menjaga kebersihan manusia. Lingkungan yang bersih akan membantu terhindar dari penyakit yang disebabkan lingkungan tidak sehat. Mario, perhatikan temannya. Cara manusia menyebabkan lingkungan atau berdampak langsung pada spesies. 4. Melindungi sumber daya alam. Sumber daya alam terbatas dan mempengaruhi keberlangsungan komunitas. Sikap dan tindakan dalam memelihara alam. 1. Membuang sampah pada tempatnya, mengelompokkan sampah berdasarkan jenisnya, membersihkan lingkungan setiap hari, merawat tanaman dan hewan yang ada di rumah, menggunakan transportasi yang ramah lingkungan, tidak boleh menggunakan energi, mengurangi penggunaan barang sekali pakai. Nah, kelompok 1 sudah menyampaikan hasil diskusinya. Sekarang kelompok ini
akan memberikan masukan, pendapat, atau argumen. Oke, silakan kelompok ini untuk menyampaikan argumennya atau masukannya. Silakan, siapa? Wilson. Oke, silakan Wilson. Berarti kita sebagai manusia remaja Kristen harusnya menjaga dan melestarikan agar alam tetap terjaga dan terpelihara. Misalnya membuang sampah pada tempatnya, menanam pohon, menggunakan listrik dan secara hemat merupakan tindakan kasih kepada Tuhan. Nah, itu pendapat dari kelompok 2 kepada kelompok 1. Oke, tadi memang ada sedikit yang ini, tapi nanti Ibu akan menyampaikannya. Berikan tepuk tangan kepada kelompok 1. Kelompok 1 untuk duduk. Terima kasih, Nak. Oke, sekarang kelompok 2. Kelompok 2 bermain peran. Oke, silakan kelompok 2 untuk maju ke depan menyampaikan hasil dari diskusimu. Oke, silakan. Ayo, silakan. Emang ya kau sedang ngapain? Oh, kamu lah. Aku baru saja membuang sampah minumanku. Minuman, kamu buang di mana? Sungai, emang kenapa? Ya ampun, kamu jangan membuang sampah sembarangan toh. Suka aku lah. Tak boleh, Mario. Itu perbuatan merusak keseimbangan alam dan bisa merugikan diri kamu sendiri. Oke dah, aku nggak buang sampah lagi. Ayo kita buang sampah pada tempatnya untuk menjaga keseimbangan alam, Bapak. Oke, beri tepuk tangan kepada kelompok 2. Oke, silakan duduk. Terima kasih kepada kelompok 2 yang sudah melakukan presentasinya dengan cara bermain berat. Nah, kelompok 1 dan kelompok 2 itu sangat bagus. Mantap. Kelompok 1 suaranya juga sudah lantang. Sudah. Terus ketika dia mengucapkan benda ini, tapi ketika presentasi tidak perlu malu-malu ya, hanya itu, tak perlu malu-malu. Nah tadi di situ ada yang dengar, sebagai remaja Kristen harus menjaga dan melestarikan alam. Bagaimana supaya alam itu tetap terjaga dan terpelihara? Nah, kamu sebagai ciptaan Tuhan haruslah menunjukkan kasih kepada ciptaan Tuhan yang lainnya. Kamu itu kan segambar dengan Allah, dengan istilah kata imago Dei. Dan kita diciptakan Tuhan diberikan mandat. Apa mandatnya? Mengusahakan, memelihara dan merawat alam. Nah ini harus kita jaga sebagai wujud kasih kita kepada Tuhan. Tadi kamu sudah mengatakan, tadi ada contohnya kelompok 2 bermain peran tadi, ada membuang sampah secara sembarangan. Ke sungai pula dibuangnya, minuman kalengnya. Minuman kaleng itu dia terurai atau tidak? Tidak terurai. Nah, yang merasakan apa akibat dari perbuatan yang kita lakukan siapa? Ekosistem yang ada di laut atau di sungai. Nah, jadi anak-anak ibu yang harus kamu lakukan adalah menjaga dan melestarikan alam. Dengan cara apa? Membuang sampah pada tempatnya. Sudah? Membuang sampah pada tempatnya, menggunakan listrik secara hemat, tidak membakar hutan secara sembarangan, tidak menebang hutan secara sembarangan. Wilson, perhatikan ibu. Jangan main-main. Perhatikan dulu. Oke? Jadi kamu harus bisa melakukan hal-hal tersebut. Kalau misalnya kamu buang sampah seperti yang dilakukan oleh laki-laki kelompok 2,
pencariannya adalah ikan. Mereka itu mencari ikan di laut itu. Jadi kita jangan sampai seperti itu. Itu merupakan contoh merusak alam. Jadi anak-anak itu sebagai remaja Kristen, tunjukkan kasihmu kepada Tuhan dengan menjaga dan melestarikan alam, merawat alam, mencintai alammu seperti kamu mencintai dirimu sendiri. Jangan lagi lakukan. Kalau habis jajan, buang jajananmu ke tong sampah. Kan tidak susah buang sampah itu karena berat nggak sampah itu? Tidak. Jadi anak-anak itu harus seperti itu. Harus membuang sampah pada tempatnya. Jangan rusak yang ada di sekitar tadi. Jangan kamu hancurkan. Oke? Bisa kan? Bisa anak-anak ibu? Bisa, Bu. Bisa? Bisa. Harus bisa supaya alammu tetap terawat. Kalau kamu rusak, yang rugi kita sendiri. Yang merasakan adalah generasimu berikutnya. Jadi alammu itu harus tetap terjaga dan terpelihara. Oke? Oke. Nah, sekarang ibu mau tanya dulu sama kamu, siapa yang bisa menyimpulkan dari apa yang kita pelajari saat ini? Ayo, siapa yang bisa menyimpulkannya? Oke, silakan Wilson. Sebagai remaja Kristen, kita memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga dan merawat bumi ini. Melalui tindakan-tindakan kecil namun bermakna, kita dapat menunjukkan kasih kita. Dengarkan temanmu Mario, jangan menghayal ya. Pemeliharaan bukan hanya tentang menjaga diri dan dunia, tapi juga menjaga keberlanjutan kehidupan generasi mendatang. Ini adalah panggilan untuk hidup sesuai dengan ajaran Tuhan yang menciptakan dunia dengan segala keindahannya. Dalam perjalanan hidup ini, kita harus belajar untuk menjadi pelayan yang setia dan peduli, tidak hanya terhadap sesama manusia, tapi juga terhadap alam yang menjadi bagian dari kehidupan kita. Nah, jawaban Wilson itu sangat tepat. Tadi dia mengatakan sebagai pelayan Tuhan. Kita ini adalah pelayan Tuhan. Berikan tepuk tangan kepada Wilson. Siapa yang bisa merefleksikannya? Oke, silakan Natasha. Sebagai remaja Kristen, kita diharapkan untuk menjadi agen perubahan yang membawa nilai-nilai kebaikan ke dalam diri kita. Dan salah satunya adalah melalui tindakan menjaga alam. Tuhan menciptakan bumi dan segala isinya dengan sangat baik, dan kita sebagai manusia diberi tugas untuk memeliharanya. Namun demi ini bisa dilakukan dengan berbagai cara sederhana seperti mulai sampah dan limbah, menanam pohon, menghemat energi dan air. Nah, itu jawaban dari Natasha juga sangat tepat. Oke, berikan lagi tepuk tangan. Nah, jadi tadi ada agen-agen membawa kebaikan. Terus ada tadi menanam pohon. Kalau kita tebang pohon tadi, kita tanam kembali. Itu namanya disebut apa? Reboisasi. Jadi kita, ketika kita tebang, kita tanam kembali. Kalau kita tebang, kita tidak tanam kembali, maka akan terjadi banjir, tanah longsor. Karena pohon itu menahan air, kan? Iya kan? Iya. Kemudian apa? Hemat energi. Apalagi tadi katamu tadi, Natasha? Mengurangi sampah dan limbah. Jadi sampah, bagaimana misalnya mengurangi sampah? Ketika kamu belanja, bawalah kantong belanja. Ketika kamu tamasya, bawalah bekalmu. Itu cara yang terbaik untuk mengurangi sampah supaya sampah tidak semakin banyak. Kemudian hemat energi. Kita harus hemat energi. Kalau siang hari jangan kamu hidupkan lampumu. Iya kan? Itu namanya pemborosan.
Bisa? Bisa kan? Oke. Nah, jadi untuk itu anak-anak itu tetaplah lakukan hal-hal baik, tetaplah dari hal terkecil. Nah, hal terkecil saja, tidak usah terlalu besar. Hal yang paling kecil aja. Biasakan membuang sampah pada tempatnya. Itu akan dinikmati oleh generasi kamu yang berikutnya selain dirimu sendiri. Dan itu akan bermanfaat buat generasi berikutnya juga. Oke? Oke? Sampai di sini sudah paham? Sudah mengerti? Berarti ada bekal yang akan kamu dapat dari materi kita mengenai tentang tanggung jawab manusia dalam memelihara alam. Nah, sebelum kita menutup kegiatan kita tutuplah dengan bernyanyi dan berdoa. Siapa yang bisa? Oke, silakan Putri. Tahu lagu ini? Tolong Yesus, kita bersaudara. Suaranya harus lantang ya. Suaranya harus dikeluarkan. Dua, ya. Dalam Yesus, kita bersaudara. Dalam Yesus, kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Oke, jangan menutup ya. Minggu depan kita akan melanjutkan materi kita mengenai tentang menaati disiplin di rumah dan di sekolah. Apa materi berikutnya? Menaati disiplin di rumah dan di sekolah. Oke, tutuplah dengan doa. Amin. Terima kasih kepada anak Ibu Putri. Silakan duduk. Oke, sampai jumpa di hari berikutnya. Anak Ibu, selamat pagi. Pagi, Bu. Shalom. Oke, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.